Nah, sebelum kita mulai nanti, aku mau minta tolong Bapak Ibu untuk di-mute ya suaranya, dan kalau misalnya memungkinkan kita aktivasi video supaya kita bisa saling melihat satu sama lain nih. Jadi temu kangen juga secara online ya Bapak Ibu saudara. Oke, mungkin kita akan masuk ke dalam sesi kita, sepakat berdoa hari ini. Kita akan ada pujian penyembahan, ada kesaksian, ada sharing firman juga sepanjang sesi kita. Nah, ini ada slide yang sudah di-sharingkan oleh Pak Hendra ya. Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk masuk ke dalam pujian penyembahan. Kita satu dalam doa dulu ya. Bapa di sorga, Bapak yang baik Tuhan, selamat sore Tuhan. Terima kasih banyak buat semua pemeliharaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, berkat kesetiaan-Mu Tuhan yang gak pernah habis di hidup setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Aku bersyukur Tuhan bahwa dari tengah-tengah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ada di sepakat berdoa. Kami siang sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, kami mau satukan hati kami di hadapan Tuhan. Kalau kami akan naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, biar pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh berbau harum Tuhan, biar setiap perkataan yang kami katakan, setiap lirik lagu yang kami nyanyikan, itu nggak cuma jadi lagu, tapi jadi satu persembahan buat Tuhan. Itu jadi satu iman kami perkatakan sama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami. Tuhan, kami datang ke tempat ini. Tuhan, kami mau ketemu sama Engkau. Kami mau ngalamin Engkau secara pribadi Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh kesaksian. Kami mau dikuatkan oleh doa, pujian, penyembahan Tuhan. Jadi Bapa, bertahtalah di tengah-tengah sepakat berdoa sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami di rumah-rumah Tuhan. Hadirat-Mu tidak terhalang oleh apapun Tuhan. Dan kuasai setiap kami Tuhan. Kami mau dibaharui oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup kami, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kau segalanya, oh Yesus. Saya mau ajak Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak. Setiap lagu yang kita nyanyiin, izinkanlah kita nikmati juga setiap penyembahan, karena saya percaya Tuhan menikmati penyembahan setiap kita, dan dalam setiap pujian penyembahan ada kekuatan yang baru buat setiap kita. Jadi biarlah segala pujian, syukur, kita kasih fokus kita yang terbaik saat ini buat Tuhan. Ambil waktu sejenak, lepaskan setiap beban kita, tanggalkan semuanya, karena ada Tuhan dan Dia selalu mengasihi setiap kita. Biar kita penuh sama Tuhan, biar sukacita ini mengalir di tempat Bapak Ibu. Saudara, saya rasakan sukacita yang luar biasa di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu juga rasakan hal yang sama, karena Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita sayang banget sama setiap kita. Jadi saya rindu banget Bapak Ibu, kita boleh rasakan, kita boleh katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan selamanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami masih punya kesempatan untuk menyembah Tuhan, kami masih boleh bilang, Tuhan Yesus Engkau baik. Kami masih boleh bilang segala pujian hanya bagi Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang manis ini Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan dengarkan kesaksian dari rekan kami, sahabat kami Tuhan, dari Pak Kevin Tuhan. Tuhan berkati kiranya setiap kesaksian yang akan disampaikan ada kuasa Tuhan, ada kemenangan yang dibagikan Tuhan, ada sukacita yang dibagikan Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan hari ini mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, karena kami boleh terima lagi kekuatan daripada Tuhan dari kesaksian yang dibagikan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengarkan kesaksian daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Pak Kevin. Shalom Budi. Dipersilakan Pak Kevin untuk bersaksi buat kita semua, buat kemuliaan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Budi. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Pokoknya semua warga Sep Doa yang diberkati Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, ini kesaksian kedua saya di Sep Doa. Semoga tidak bosan lihat saya, karena setiap kesaksian kita harus
semakin berkurang, Dia yang harus semakin bertambah. Kita semakin kecil, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tidak habis-habis kesaksian untuk kita boleh menceritakan betapa dahsyat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau di kesaksian yang pertama kemarin saya cerita pertolongan Tuhan di penilaian PM saya tahun 2019, Tuhan tolong sudah achieve. Sebenarnya di PM 2020 juga Tuhan tolong lagi, achieve lagi, tapi saya nggak mau ceritain detailnya, nanti takutnya ada Pak Lukman bilang, KCU Suryo targetnya jangan-jangan kekecilan nih, nanti direvisi target KCU Suryo ya. Bercanda ya Pak Lukman ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau saksikan flashback sedikit ke belakang di tahun 2010, cerita saat saya lulus SMA. Bapak Ibu, saya hanya 2 bersaudara, adik saya 1 bedanya umurnya 9 tahun sama saya. Jadi posisi waktu saya lulus SMA 2010, adik saya masih SD. Nah, saat itu saya memahami kondisi ekonomi keluarga saya yang sederhana. Jadi karena adik saya masih butuh biaya sekolah masih panjang, saya waktu itu bilang sama papa saya, pokoknya saya komitmen, saya harus cari beasiswa. Pilihannya jika saya tidak dapat beasiswa kuliah, saya mau langsung lanjut kerja aja. Karena biaya kuliah itu sangat mahal. Bahkan di tahun 2010 itu biayanya sudah cukup banyak kita butuh untuk kuliah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya tuh dari SMP gemar sekali dengan dunia aviasi atau dunia penerbangan. Saya cita-cita pengen jadi pilot. Nah, waktu itu saya bukan ngelamar ya, saya ngajuin beasiswa ke Kedubes Jerman. Kedubes Jerman kalau Bapak Ibu tahu posisinya persis di seberang Menara BCA. Waktu itu saya ngajuin beasiswa, saya ngantri di situ siang-siang, terus saya sempat nengok ke seberang, oh ini kantor pusat BCA ya, bagus ya gitu ya. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Singkat cerita, saya dapat beasiswanya, Bapak Ibu, saya dapat beasiswanya, puji Tuhan itu untuk sekolah pilot bisa gratis sampai 3 tahun dan langsung akan dikontrak oleh Lufthansa waktu itu, flag carrier Jerman. Nah, tapi ada tapinya nih Bapak Ibu ya, jadi semua biaya sekolahnya gratis, tapi waktu itu saya untuk berangkat, saya harus biaya foundation untuk belajar bahasa itu kurang lebih sekitar 12.000 euro biayanya. Nah, waktu itu dengan kurs saat itu saja mungkin biayanya kalau dikerupiahkan sudah hitungan ratusan juta. Nah, waktu itu papa saya bilang, kalau buat sekolah, istilahnya utang pinjem gimana nggak apa-apa, kita akan belain buat kamu sekolah gitu ya. Tapi kemudian saya merenung malam-malam, Bapak Ibu, saya tanya Tuhan, apakah ini memang rencananya Tuhan untuk saya sekolah pilot ke Jerman dengan beasiswa gratis, tapi harus bayar tetap sekian ratus juta. Sebenarnya untuk hitungan jadi pilot itu sangat-sangat murah, hanya bayar seratusan juta gitu ya Bapak Ibu ya, istilahnya mungkin berapa bulan gajian pun sudah break even point gitu istilahnya sebenarnya. Tapi dengan kondisi saat itu, singkat cerita akhirnya saya putuskan tidak ambil. Saya tidak ambil beasiswanya. Jujur saat itu saya sangat kecewa sekali kalau boleh dibilang, saya sudah berjuang mendapatkan itu tapi harus saya lepaskan hanya karena masalah foundation bahasanya yang tidak saya ambil. Nah, cukup lama saya merasa, aduh kok seolah-olah Tuhan tolongnya setengah-setengah ya gitu ya Bapak Ibu ya, udah kasih saya beasiswanya tapi tetap ada harus yang saya bayar dan saya atas keputusan saya sendiri saya tidak ambil gitu. Nah, akhirnya saya cari beasiswa sana sini Bapak Ibu, dan singkat cerita ada tante saya waktu itu kepala KCP di BCA, dia infoin ke saya ada PPA BCA gitu ya. Jadi akhirnya saya lamar PPA BCA, puji Tuhan diterima. Itu pun Bapak Ibu kalau tahu proses di PPA itu orang suka bilang, oh lu pinter ya keterima PPA BCA. Saya bilang enggak lah, orang pinter masih lebih banyak dari saya, dan seleksi PPA itu saya tahu bukan cuma cari orang pinter doang sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi saya percaya apapun kualifikasinya, apapun kriterianya itu pasti karena pertolongan Tuhan, saya boleh masuk di PPA BCA dan saya boleh diterima bekerja di BCA dari 2013 hingga hari ini, bisa bertemu di Sep Doa, berkenalan dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Dan kalau kita runut ke belakang Bapak Ibu, jika 2010 itu saya ambil keputusan, saya kekeh berangkat, saya jadi pilot di Lufthansa. Nah, ada teman saya yang waktu itu bareng-bareng beasiswa, dia bekerja di Lufthansa. Kalau Bapak Ibu tahu, karena COVID-19 hit dunia aviasi sangat parah sekali, dia kondisinya di layoff sekarang Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mengingatkan saya, aduh puji Tuhan, ketika kita mau dengar-dengaran kata-katanya Tuhan, kita nggak mau ngikutin maunya kita sendiri, kita mau ikutin rencananya Tuhan.
puji Tuhan saya sekarang masih bisa bekerja di BCA, tiap tanggal 25 masih masuk gajian, apalagi bulan depan bulan April tanggal 25-nya begitu istimewa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tidak mengandalkan maunya saya sendiri, tapi saya coba dengarkan maunya Tuhan. Karena yakin dan percaya Tuhan tuh pasti sediakan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan menurut pikiran kita sendiri. Saat kita pikir Tuhan ini jalan yang saya mau, Tuhan ini yang saya pengen. Tapi ketika memang Tuhan sediakan jalan lain, percayalah bahwa jalan itu pasti yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Mungkin kita nggak akan tahu di depan Bapak Ibu ya, kita tahunya tuh pasti di belakang. Dan saat kita tahu itu bahkan kadang-kadang kita nyesel gitu, kita udah bertanya sama Tuhan, Tuhan kok gini sih dulu gitu ya. Itu sangat kita sesali pada saat kita sudah tahu, oh ini rencananya Tuhan gitu ya. Jadi kesaksiannya mudah-mudahan inline dengan temanya hari ini, karena tema kita adalah berjalan dalam rencananya Tuhan. Nah, berjalan dalam rencananya Tuhan, Bapak Ibu, karena masih ada waktu, saya pengen nyanyi satu lagu. Ini lagunya dari almarhum Pendeta J.E. Awon Datu. Mungkin Bapak Ibu tahu lagunya, Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah ku semakin berkurang, Dia yang semakin bertambah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir sore hari ini. Haleluya. Thank you Pak Kevin kesaksiannya. Tentu saja sangat inline ya dengan tema kita sore hari ini. Dan thank you Bu Dwi. Iya, dan biar kesaksian yang sudah dibagikan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama percaya Tuhan punya rencana yang sangat indah. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dwi, aku terkesan sekali sama apa yang disampaikan sama Kevin ya. Lagu pujian tadi kita nyanyikan sama-sama yuk. Oh boleh. Ayo, tadi Bu Dwi udah mau ngiringin ya, tuh. Berdua lah, Dwi sama Kevin lah. Ini tadi ada yang bantu ngiringin tuh. Aku soalnya kurang tahu lagunya. Tadi ada yang buka mic ambil gitar sepertinya. Oh, tadi bukannya Dwi ya? Saya kira Dwi. Pak, aku kurang tahu lagunya soalnya. Dari Kediri tadi kalau salah saya baca. Oh ya, Pak siapa? Ayo. Ya Pak, boleh Pak. Bantu kok. Dari Kediri. Ini kalau kata orang Mandarin lagunya lagu Hebel, Bu Dwi. Apa itu, Pak? Lagu jadul itu. Oh, ya mungkin saya masih belum ada waktu lagu ini ada. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Silakan tadi yang mengiringi boleh. Yuk, mungkin saya pimpin aja ya, Pak Hendra. Mari Bapak Ibu kita sama nyanyikan lagu ini, kiranya menguatkan kita. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu.
ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kita sampaikan dengan penuh iman. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Puji Tuhan, kita pujian ini memberkati kita semua. Thank you Pak Hendra, saya kembali ke Ya, thank you yang sudah membantu mengiringi. Lagunya bagus sekali ya. Mungkin ini kayaknya lagu yang cukup masih jarang saya dengar karena lagu lama ya tadi ya. Tapi luar biasa liriknya, saya barusan Google juga, sangat menguatkan. Biar ini juga menjadi kekuatan buat semua kita ya Bapak Ibu Saudara, mengingat rencana Tuhan itu indah dan selalu akan indah pada waktunya Tuhan. Oke, sebelum kita nanti masuk ke dalam kebenaran firman, izinkan saya pimpin dalam satu pujian ya, sebelum kita masuk ke dalam firman yang akan disampaikan oleh Ibu Amoy. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, karena Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sekali lagi, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Untuk Ibu Amoy, silakan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan walaupun hanya lewat Zoom ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami bertemu Tuhan di udara dan Tuhan seluruh tubuh jiwa roh kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu ya Bapa sudah menyelimuti kami Tuhan, melingkupi kami ya Bapa. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Mari Kau simpan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang berkata-kata Tuhan buat anak-anak-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Karena Tuhan sesuai dengan firman kami, hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi Tuhan penopang hidup kami ya Bapa. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa-Mu ya Tuhan. Engkau tahu kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Tetapi malam hari sore hari ini Tuhan, kami mau Engkau berbicara buat kami ya Bapa. Tuhan Roh Kudus kami memberikan Engkau keleluasan bekerja ya Bapa, berbicara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan ya yang Tuhan sudah berikan dan terutama kepada Pak Hendra dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan kesempatan untuk kami sama-sama melakukan sharing ya pada sore hari ini. Sore hari ini kami akan sharingkan firman berdasarkan pengalaman hidup kami, pengalaman hidup yang kami rasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, judul yang kami ambil hari ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, kita akan baca firman Tuhan yang kita ambil di dalam. Silakan Pak Hendra, boleh tayangkan. Pak Hendra belum terima kasih. Cepat amat terima kasihnya Pak Hendra. Teman-teman, Bapak Ibu, kita santai aja karena Tuhan hadir tengah-tengah kita menjadi sahabat kita. Ya, teman-teman kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 14 dan Yesaya 55 ayat yang 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata firman Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukan rancanganmu, kata firman Tuhan, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, teman-teman semuanya,
Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 dan sampai 14 ya, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rancangkan? Ya, next Pak Hendra, ayat slide yang kedua. Slide kedua Pak Hendra. Sebentar Bu. Ini Bapak Ibu, yang Tuhan rancangan dalam hidup kita adalah belum Pak, masih jauh banget Pak, belum Pak. Oke, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah damai sejahtera kata Firman Tuhan. Ya, hidup berkemenangan, masa depan yang penuh harapan, itu yang tertulis dalam Alkitab. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu teman-teman, kalau rancangan yang Tuhan tulis dalam hidup kita, berbanding terbalik kita harus mengalami hal-hal yang di luar yang kita rencanakan. Apa yang respon kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, Kevin tadi bersaksi bagaimana kehidupan Kevin yang Tuhan tolong. Ya, dan bukan karena kebetulan sepanjang minggu ini lagu yang Kevin bawakan itu yang Tuhan taruh. Jadi setiap hari sepanjang minggu ini lagu itu yang didengungkan oleh Roh Kudus dalam hidup saya. Ya, teman-teman, tadinya saya sudah menyiapkan PowerPoint yang sedemikian banyak rupanya. Ya, setelah kita sharing dan saya sama suami sharing, ternyata Tuhan belokkan firman Tuhan pada sore hari ini, ya kan? Saya harus mengangkat dari hidup saya sendiri, karena saya udah biasa sharing di komsel di gereja. Jadi hari ini saya disuruh oleh Roh Kudus untuk membawakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Ya, kalau Tuhan sudah menolong Kevin, Tuhan sudah menolong teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya juga mau menceritakan bagaimana Tuhan membawa saya dalam rencananya Tuhan secara utuh. Ya, teman-teman, saya adalah anak ke-12 dari 12 bersaudara. Ya, saya lahir di Bangka dan boleh dikatakan bahwa saya adalah anak yang di luar rencana daripada orang tua saya. Karena semenjak di dalam rahim ibu saya, Mama sudah mau menggugurkan saya. Karena apa? Sudah terlalu banyak anak, ya. Tetapi Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Saya keluar, ya. Mungkin kalau dari 1 bulan sampai 6 bulan, kalau teman-teman yang punya anak, ya, yang seperti saya kan punya anak 4 orang gitu kan. Itu kalau kita minum obat segala macam, anaknya akan terjadi sesuatu, misalnya cacat lah, ya, tidak hidup, tidak berkembang. Sampai 6 bulan, orang tua saya masih mau menggugurkan karena apa? Sudah terlalu banyak anak, gitu kan. Tetapi Tuhan punya rancangan indah dalam hidup saya. Walaupun orang tua saya bukan orang Kristen, saya adalah Konghucu kuat, ya. Terus keluar dan belum sampai itu saja, saya dikasih lagi dengan orang Muslim, ya. Setelah keluar, ya, tidak ada cacat. Teman-teman bisa lihat saya adalah wanita yang cantik, ya. Kalau saya bilang begitu, suami saya agak colek-colek saya, itu kata saya, mungkin ya kata suami, kata Pak Hendra senyum-senyum, kata siapa? Itu kata Joni aja gitu kan. Tetapi gini, nanti saya mau ajak teman-teman bagaimana melihat bahwa Tuhan melihat hidup kita begitu indah. Sekalipun dalam kenyataannya yang kita jalankan tidak seindah yang kita harapkan. Ya, tidak seindah yang kita harapkan. Firman Tuhan tadi bilang apa? Ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, Amuy. Ya, aku akan membawa rancanganku dan jalanku kepadamu. Jadi kalau kita rencanakan, berapa orang dari kita, ya, dari seringkali yang kita alami adalah kita sudah rencanakan, kita sudah rancangkan, tetapi tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah yang timbul dari hidup kita? Apakah ada satu komplainan, satu marah, satu menyalahkan Tuhan bahwa hidup kita tidak sesuai yang kita harapkan? Nah, singkat kata, saya besar.
nanti kalau sesi ini, bukan sesi ini yang mau saya bawakan tentang hidup saya, tetapi bagaimana Tuhan membawa saya untuk mengenal Dia waktu SMP gitu kan. Perjalanan yang begitu panjang saya mengenal Tuhan, tetapi hari ini yang saya mau saksikan adalah kembali lagi rencana rancangan kita setelah saya menikah tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Setelah kami menikah, saya ketemu jodoh saya dengan suami saya, itu juga dengan latar belakang yang berbeda. Karena seperti Kevin bilang, dia tidak sanggup untuk bayar uang kuliah, sama juga dengan hidup saya. Jadi kita benar-benar harus matching antara yang bersaksi dan membawakan firman, melakukan sharing firman. Ya, saya juga hanya lulusan SMA. Ya, karena kenapa? 12 anak, ya, hidup dilahirkan di kampung, tidak punya orang bilang dulu tidak ada rancangan, maksudnya planning masa depannya mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa. Tidak ada. Karena kenapa? Karena sudah lulus SMA itu satu kemurahan besar dari Tuhan. Ya, itu next saya bersaksi tentang hidup saya. Ini yang saya mau angkat adalah sore hari ini adalah bagaimana rancangan kita dalam rumah tangga tidak berjalan secara mulus. Ya, itu rancangan pribadi saya sebelum saya menikah. Waktu kami menikah tahun 96, ya, Tuhan begitu baik. Ya, saya sudah mengenal Tuhan dan kita benar-benar adalah pengerja dua-duanya di gereja. Waktu kami anak pertama, kami minta cowok, seorang anak cowok, kami juga diberikan anak cowok. Ya, lahir seorang anak cowok gitu kan. Yang anak kedua, kami minta anak cewek, dikasih anak cewek. Tapi teman-teman, saya mau ceritakan bahwa anak saya yang kedua diambil oleh Tuhan. Padahal kita sudah merancang, ya kan? Oh, hidup kami di rumah tangga begitu nyaman, begitu enak ya, gitu kan? Kita tinggal berjuang aja membesarkan anak-anak, ya kan? Anak pertama sudah anak cowok, anak kedua adalah anak cewek. Sesuai harapan, orang bilang sesuai harapan banget, karena sudah sepasang. Apa yang terjadi? Setelah berjalan, anak itu 2 tahun, anak sakit. Sakitnya tidak main-main. Sakitnya kanker otak. Ya, waktu mengalami kanker otak, dikabarkan anak saya kanker otak dan harus dinyatakan oleh dokter tidak ada obatnya karena dia kena yang sangat susah. Lalu apa yang terjadi? Seolah-olah dunia runtuh. Seolah-olah apa yang Tuhan rancangkan, ayat-ayat Alkitab yang suka kita baca buat anak-anak kita, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Di luar apa yang tertulis. Bapak Ibu, iman percaya dipertaruhkan. Iman percaya dipertaruhkan. Ya, belum proses anak saya berobat ke Singapura, saya harus mengalami berbagai proses up and down iman percaya saya. Lalu respon apa yang timbul? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Ya, setelah sekarang ini kami mempunyai 3 putra, tidak ada putri, ya kan? Setelah anak kami diambil, kami baru keluar lagi 2 putra. Baru kami bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kata suami saya, terlalu mahal. Kalau kita berhenti di sini, kebaikan Tuhan yang kita rasakan bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita, ya, itu kalau kita hanya berhenti di situ. Kita hanya berhenti di situ aja. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Seringkali Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak sesuai dengan yang kita mau, kita akan marah dengan Tuhan. Kita akan berontak dengan Tuhan. Kita akan komplain dan kita nggak mau lagi berjalan dalam rencana Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita berjalan dalam rencana Tuhan tidak sesuai. Ada batu sandungan, ada lubangnya, ada batu besar yang menghalangi kita. Apakah kita mau terus berjalan dalam rencana Tuhan? Atau kita memang berhenti? Saya cari aja jalan sendiri. Itu yang sering kita lakukan.
Tetapi apa yang kami lakukan? Ya, itu Tuhan sudah pegang hidup kami. Waktu anak kami sakit, ya, selama 1 tahun, dan luar biasa, Tuhan berkarya secara luar biasa. Secara dana dia siapkan, ya, secara mental, secara iman dia siapkan juga. Ya, waktu divonis sakit, saya harus ke Singapura 5 tahun, itu juga Tuhan siap 5 bulan dan tidak pulang. Bagaimana Tuhan berbicara, ya, kalau teman-teman dikasih tahu Tuhan bahwa anaknya akan diambil, apa yang kita komplain dengan Tuhan? Teman-teman, saya mau katakan ya hari ini bahwa Tuhan kita itu tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita melakukan hidup kita, menjalankan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Kata firman Tuhan, ujian yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Asal kita tidak jauh, kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari rencana Tuhan, kita akan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita terus berjalan dalam rencana Tuhan, di akhirnya akan indah. Walaupun dalam perjalanan iman kita, ya, Tuhan taruh sepanjang minggu ini bilang, kalau anak Tuhan, ya, kalau orang dunia, kalau kita dalam pekerjaan kita, kalau mau naik jabatan, kita harus ada ujiannya. Ada ujiannya. Ada training, terus ada ujian, baru bisa naik. Dalam kehidupan rohani kita, kalau terus kita mengandalkan bahwa, oh Tuhan, Kau merancangkan rancangan indah, betul itu Tuhan merancangkan damai sejahtera, hidup berkemenangan, masa depan yang penuh harapan. Nanti kita akan menikmati. Tetapi dalam proses itu, bagaimana Tuhan akan melihat iman kita. Melihat iman kita. Ya, tatkala ujian itu datang, respon apa? Respon apa yang kita keluarkan, ya, depan terutama ke Tuhan? Apakah kita menjadi oh Tuhan, kayaknya saya tidak seberuntung orang-orang. Ya, dulu waktu anak sakit, ya, suami bilang, "Kenapa kami, Tuhan? Kenapa kami? Kami tidak bersalah di hadapan-Mu. Kami melayani-Mu. Kami melayani anak-anak Tuhan. Kami melayani di gereja. Ya, kami tidak hidup dalam dosa." Itu satu pertanyaan. Tetapi, teman-teman, Bapak, Ibu, Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita. Ya, Tuhan punya rencana lain. Sampai saya komplain sama Tuhan, Tuhan, ini adalah ujiannya pendeta. Saya belum menjadi pendeta. Kenapa Tuhan lakukan itu dalam hidup saya? Untungnya Bapak Ibu teman-teman, Tuhan itu sangat baik. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita mau komplain, mau ngomong sama Tuhan, mau marah sama Tuhan, dia tetap. Ya. Kita uji, apakah hidup kita terus dalam rencana Tuhan sekalipun kita berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Waktu saya di Singapura, uang sudah habis. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya menemukan Tuhan kirim orang-orang sehingga hidup tidak berkekurangan, makan tidak berkekurangan, sampai rumah sakit dokternya free, rumah tinggal itu sampai suatu saat teman-teman di sana karena keterbatasan uang, saya dan setiap hari harus treatment, saya harus tinggal di rumah sakit. Dan uangnya terbatas. Karena harus operasi, harus segala macam, sehingga membuat hal itu memakan biaya yang sangat besar. Lalu saya komplain dengan Tuhan. Karena apa? Teman-teman mau tahu, saya tuh tidak ada pegangan hidup saya, kecuali Dia. Karena kenapa? Dari kecil, saya sudah tidak sama orang tua. Jadi keluar dari kandungan ibu, sudah dikasih orang, dan
diambil balik oleh cici saya 10 tahun, yang beda 10 tahun, dialah yang merawat saya. Ya, dialah yang merawat saya. Jadi dari kecil memang saya sudah tidak tinggal dengan orang tua. Jadi yang setelah saya kenal dia adalah segala-galanya dalam hidup saya. Saya tidak bisa melakukan curhat dengan orang lain atau dengan misalnya saya punya beban berat. Saya hanya datang kepada dia seperti seorang anak kecil kepada bapaknya. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menolong hidup saya. Hanya dia. Bapak Ibu ketahuilah, saya tidak tahu apapun kondisi daripada teman-teman. Ya, kadangkala hidup dengan kenyamanan kita lari daripada jalurnya Tuhan. Ya, kita hidup nyaman, kita hidup apalagi seperti Kevin bilang ya, kerja di BCA, semua sudah ada. Apa di tengah pandemi ini, semua sudah tersedia. Orang bilang gaji tidak dikurangin, segala macam. Nah, itu membuat kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tujuan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Tetapi kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, teman-teman percayalah bahwa kita itu akan indah pada waktunya. Waktu saya di Singapura, saya boleh komplain dengan Tuhan. Tuhan, saya ini anakmu. Tuhan panggil saya menjadi dari orang yang tidak percaya. Tadinya saya sudah belajar Islam, Bapak Ibu. Ya, waktu di SMP saya sudah belajar Muslim. Ya, sampai sekarang 2 kali syahadat pun saya masih bisa. Saya sudah belajar sholat. Tetapi Tuhan angkat saya jadi anaknya. Tuhan ambil saya menjadi anaknya. Sehingga saya harus berjalan dalam rencananya. Sekalipun itu berat, saya harus taat. Kita kalau berjalan dalam rencana Tuhan, kalau kita bisa melihat apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, satu pegang yang harus kita pegang adalah kita taat dengan Dia. Kadangkala kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Kalau dalam Yeremia tadi, ya Pak Hendra boleh tayangin lagi. Ayat yang ke 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, seringkali kita anak Tuhan tidak bisa melihat apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak datang kepada Tuhan. Waktu kita ada masalah atau kita hidup senang, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Hidup terlalu nyaman. Kita tidak bisa kita tidak bisa lihat lagi apa yang Tuhan lukiskan dalam hidup kita. Teman-teman, dari kecil saya tidak dianggap. Ya. Orang bilang sampai satu saat saya menerima penghinaan begini. Saking jeleknya kamu harus ke Taiwan. Dan itu dilakukan oleh saudara kandung. Tetapi setelah kenal siapa Dia yang menciptakan saya berkata bahwa Tuhan menciptakan saya, Tuhan menenun saya dengan wajah yang tersenyum. Ya, sekalipun kita perjalanan dalam hidup kita tidak mulus, tetapi Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan ya untuk kita hidup berdasarkan rencana Dia. Bisa nggak anak Tuhan jauh, maksudnya tidak mau ikut dengan rencana Tuhan? Oh, sangat bisa. Kadang kalau kita nggak mau sabar dengan rancangan Tuhan, kita tidak sabar hidup dalam rencana Tuhan. Karena tidak sesuai kata firman Tuhan, apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan, kita memilih jalan kita, bukan jalannya Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan yang kita mau. Ya, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tatkala ada masalah baru kita salahkan Tuhan. Kita tidak bisa melihat. Ya, kata Tuhan, karena kita sahabatnya, Dia akan memberitahukan kita hal-hal yang tersembunyi. Termasuk dengan masa depan kita. Ya. Nah, teman-teman, terus apakah kalau Tuhan membuat hidup kita seperti itu, kita cukup
Kata suami saya, kita cukup saja bilang itu Tuhan Yesus baik. Baru jalan beberapa tahun setelah anak kami dipanggil, ya, kami bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Dia kasih lagi bonus 2 putra, ya kan? Sehingga kami bisa melihat Tuhan begitu baik. Tuhan ambil 1, Tuhan ganti 2, dan kami bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Terus apakah sampai di situ? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, setelah Dia panggil kita dari keluar, ya, mungkin kita dulu bukan orang Kristen, ya, ataupun Bapak Ibu lahir dari keluarga Kristen. Tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa melihat dan berjalan dalam rencana Tuhan yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Ya, kita kadang-kadang, kenapa kita nggak mau berjalan dalam rencana Tuhan? Kadang-kala kita capek menunggu. Kita lelah. Karena apa? Sepertinya saya bisa Tuhan berjalan sendiri. Apalagi misalnya gajinya sudah tinggi. Oh, di BCA sudah siapkan apa-apa, sudah tidak ada beban. Saya bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu, ketahuilah, ya, kehidupan itu. Saya pernah satu orang bertanya seperti ini. Mui, kenapa ya orang Kristen masih bisa diguna-guna? Masih bisa dihipnotis? Pada saat itu, Tuhan memberikan saya satu penglihatan. Di dalam dunia ini ada 2 jalan. Jalan di dalam Tuhan dan jalan satu lagi jalan dunia. Apakah orang yang sering ke gereja, ya, yang sering ke gereja, yang sering melayani, yang berteriak kata Matius 7, Tuhan, Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah Tuhan kenal dengan kita? Firman Tuhan dalam Matius 7 itu ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Belum tentu kita dikenal oleh Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya, mereka yang menjalankan, mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan kasih saya lihat 2 jalan. Kalau kamu tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan, kamu bisa minta. Ini di bawah kontrolnya Tuhan. Kamu kalau berjalan di atas dalam dunia ini, ya, itu kuat lawan kuat. Kuat yang lemah ya ditindas. Tidak minta. Orang suka bilang kan, itu memang nasib saya. Itu memang ya udah saya sudah ditakdirkan seperti itu. Tidak, Bapak Ibu. Tidak demikian dengan yang Tuhan tuliskan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah. Sekalipun kita dalam proses yang harus melewati berbagai macam masalah. Tetapi kalau kita terus berjalan dalam rencana Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Tuhan kasih saya lihat, kenapa orang Kristen bisa diguna-guna? Kenapa orang Kristen bisa itu? Karena apa? Orang Kristen bisa keluar dari jalur daripada Tuhan. Dia bisa keluar. Ya. Dia bisa keluar dari jalurnya Tuhan dan dia berjalan dalam jalannya dunia. Sehingga apa? Dia keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi tidak usah pusing, nggak usah ini. Asal apa? Hidup kita harus tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan. Dalam jalurnya Tuhan tidak ada namanya, nasib saya sudah seperti itu. Tidak bisa dirubah lagi. Ya, saya tidak bisa merubah. Bisa, anak Tuhan bisa merubah. Dengan bagaimana? Kata firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab semua doa kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Atau kita memang mengandalkan kekuatan kita untuk berjalan melewati hidup kita? Ya, saya sama suami berbeda banget. Dia dari keluarga yang dari kecil dikawal oleh orang tuanya dan hidup cukup. Kalau saya berbeda sekali. Saya dari keluarga yang tidak punya dan ya sudah berjalan aja sendiri. Teman-teman, sebenarnya Tuhan sudah menuliskan kita. Tuhan sudah menuliskan kita, tapi mau nggak kita terus dalam rencananya Tuhan? Ya, slide yang berikutnya Pak Hendra. Lagi Pak Hendra.
Nah, sebenarnya apa sih yang Tuhan rencanakan dan inginkan dalam hidup kita? Kita bertanya dong, sebagai anak-anak Tuhan ya, udah cukup kok, saya hidupnya udah berkelimpahan gitu kan, saya hidupnya sudah cukup, saya hidupnya sudah tidak berkekurangan, anak udah punya gitu kan, karir sudah bagus. Misalnya kata Pak Hendra gitu kan. Nah, ya, tetapi apa lagi yang Tuhan rencanakan dan inginkan dalam hidup kita? Teman-teman, anak-anak Tuhan harus menjadi dampak positif bagi banyak orang. Harus, kata firman Tuhan, harus menjadi dutanya Tuhan. Harus menjadi surat terbukanya Tuhan. Ya, dalam dunia pekerjaan, dalam di BCA, ya, kita, mohon maaf ya, kita anak Tuhan dituntut lebih banyak. Kenapa? Ya, kita, kalau saya punya bawahan, kalau dia bilang Kristen, nah paling enak tuh. Kenapa? Kamu harus jadi contoh. Kalau orang dunia boleh begitu, kamu sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu. Ya, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak membawa firman Tuhan, dia boleh misalnya keluar dari jalur. Tetapi anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Berat ya jadi anak Tuhan ya. Kalau kau tahu banyak, kau akan dituntut lebih banyak. Tetapi ayat yang Yeremia 29 itu akan digenapi dalam hidup kita. Tatkala kalau kita berjalan di dalam rencananya Tuhan. Di dalam yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca ya, kalau dalam 1 Timotius ayat 4 ayat 12 saya tidak tampilkan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu, apa? Apa yang Tuhan inginkan? Ya, kata suami saya waktu saya sharing, kita berdua, ya kita harus jadi dampak. Kita harus memberikan aura positif, kita harus menjadi surat terbuka Kristus. Di mana kita berada, kita membawa nama Kristus. Bukan takut kita direndahkan, tetapi harus kita berpikir, kalau kita berbuat sesuatu, kita takut nama Tuhan dipermalukan. Atau sebaliknya, biarlah kalau kita berprestasi, biar nama Tuhan, biar semua orang tahu bahwa penyertaan orang itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita berhasil, bukan kita membanggakan diri, tapi kita mau kasih tahu orang bahwa bukan kekuatan kita, tetapi karena penyertaan Yesus, ada Tuhan Yesus yang berjalan depan kita, bahwa Dia yang membuat kita berhasil. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sebaliknya. Kita sebagai anak Tuhan, mohon maaf, kita jadi troublemaker. Kita tidak menjadi contoh di pekerjaan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menjadi contoh. Satu pertanyaan lagi, Pak Hendra, boleh slide berikutnya, Pak Hendra? Teman-teman, satu pertanyaan. Siapa yang menjadi sutradara dalam hidup kita? Siapa yang menjadi sutradara dalam hidup kita? Teman-teman, saya pernah jadi sutradara dan terpilih menjadi sutradara yang terbaik waktu DBKM kalau nggak salah melakukan pembuatan film pendek, ya, dan itu benar-benar dilakukan oleh BCA dan kita buat film benar-benar film pendek gitu kan, dan ternyata jadi sutradara itu sangat lelah. Saya suka ditanya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sebenarnya siapa yang menjadi sutradara dalam hidup kamu? Jadi pertanyaan kita adalah, siapa sih yang menjadi sutradara dalam hidup kita? Seperti ayat ini, sebenarnya Tuhan sudah menjadi sutradara yang sangat hebat dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, bahwa waktu dalam kandungan ibumu, aku sudah menetapkan engkau. Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu, apakah kita menjadikan sesuatu orang lain
atau kekuatan kita menjadi sutradara kita yang mengatur hidup kita. Pekerjaan sutradara adalah mengatur pemain-pemainnya. Kamu sebagai ini ya, kamu sebagai ini, kamu sebagai ini. Kamu pemain utama, kamu pemain pembantu, kamu nanti jadi ini, jadi itu. Sutradara yang mengatur. Kalau kita membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Saya sangat percaya dengan ayat Alkitab yang bahwa di dalam kandungan ibumu aku sudah membentuk engkau. Aku sudah mengenal engkau. Ya, karena apa? Kalau Tuhan enggak tolong saya tidak ada hari ini. Karena kenapa? Orang bilang, kata cici saya, sudah bagus Mui, kamu tidak cacat. Ya, karena juga benar-benar hidup saya karena anugerah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kata firman Tuhan, ya, karena kejadian kita itu dahsyat. Ajaib. Tuhan buat kita sangat ajaib. Sehingga apa? Kalau kita sudah mengenal nama Dia, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti untuk kita pribadi saja, bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kita harus memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu ada. Ya. Setelah anak saya menemani dan beberapa orang kalau sakit anaknya, kalau di gereja itu atau di dokter yang saya pakai itu, dokter selalu bilang, Bu, boleh nggak Ibu lakukan sharing ke orang-orang yang anaknya sakit, ya, menguatkan mereka, gitu kan? Nah, harus kita menjadi anak Tuhan, menjadikan Dia sutradara dalam hidup kita. Izinkan Dia untuk mengatur hidup kita sepenuhnya, bukan setengah, bukan hanya kaki, bukan hanya tangan, bukan hanya kepala, bukan hanya mata, tapi seluruhnya. Bapak Ibu, berapa kali Tuhan berbicara terus-menerus, mendengungkan, Roh Kudus mendengungkan. Banyak anak-anak Tuhan yang datang kepadaku. Ya, saya sharing di Gang Komsel bahwa divisi yang paling sibuk di dalam kerajaan surga, divisi apa? Divisi permintaan, permohonan. Tiap hari divisi malaikat itu permohonan. Itu repot banget. Permintaan terus, ya. Saya minta ini Tuhan, saya minta naik jabatan, saya minta rumah, saya minta mobil, itu paling sibuk. Ya. Kita memberi hidup kita, tetapi dompet kita nggak kasih. Kita memberi hidup kita memberikan tangan kita, kaki kita tidak kasih kepada Tuhan. Divisi apa? Divisi permintaan doa. Tapi kalau kita menjadikan Dia sutradara, kita percayakan hidup kita untuk Dia atur hidup kita. Ya, termasuk apapun ya, tindak tanduk kita kalau di film, pemain film ya kan, diatur sepenuhnya oleh sutradara. Ya, kita yang menjalankan. Oh, kalau gitu Amoy, nggak usah. Saya kalau gitu saya berserah aja. Biar Tuhan yang atur, saya males-malesan. Karena apa? Kata Tuhan apa? Ya Dia udah rancangkan rancangan yang indah. Bapak Ibu teman-teman, tidak bisa seperti itu. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita kalau kita ada kerjasama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak kerjasama dengan Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan untuk memilih. Tuhan tidak paksa misalnya, Amoy, ya udah kamu mau keluar dari Yerusalem tidak jalan, Dia langsung ambil nyawa. Enggak, Dia kasih kita pilih. Ya. Kita boleh pilih. Tuhan kita sangat baik, tetapi apa yang dilakukan, Dia mau kita datang kepada kita. Ada satu pribadi yang bisa menolong hidup kita. Tetapi pilihan ada dengan kita. Apakah kita mau datang kepada Dia atau kita berjalan dengan kekuatan kita? Ataukah apakah kita mau menjadikan Dia sutradara kita ataukah kita menjadikan kekuatan kita jadi sutradara kita? Atau orang tua kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita menjadi sutradara kita yang mengatur hidup kita. Atau uang kita, pekerjaan kita yang mengatur hidup kita. Ya, Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah menjadi sutradara sebenarnya. Waktu saudara, waktu Bapak Ibu, teman-teman ya berada dalam kandungan ibu kita. Dialah yang menenun kita.
kalau dia tidak menenun kita, ya dia tidak membentuk buah pinggang daripada ibu kita, ya kita tidak keluar hari ini, kita tidak ada hari ini. Ketahuilah, Tuhan mau menjadikan kita ya alatnya, asal kita taat, asal kita sabar, asal kita mau melihat apa rencana Tuhan. Ya, saya pernah sharing di Komsel, maksudnya menjadi penghalang kita untuk tidak melihat rencana Tuhan, melihat kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita bisa tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Satu, hanya kita berdoa dan bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdatang dan bergaul erat dengan Tuhan, kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Caranya seperti apa? Tidak ada cara lain. Kita harus baca Alkitab setiap hari, harus berdoa tiap hari. Kenapa? Karena itu jalan. Jalannya itu. Jangan sampai kita bilang kita kenal dengan Tuhan seperti kita kenal dengan Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya yang di Matius 7 itu, nyala kata Tuhan, kalian semua orang yang berbuat kejahatan, karena Tuhan tidak mengenal kita. Tetapi kalau kita senantiasa bergaul erat dengan Tuhan, kita datang Tuhan, kita melakukan koromdio dengan Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan, ya, dan pada akhirnya Tuhan akan mengenal kita dan Dia akan undang kita masuk dalam perjamuan dengan Dia dan kita boleh hidup. Karena apa? Hidup kita di sini adalah sementara, Bapak Ibu. Saya ingat banget dengan Pak Iwan. Dia selalu bilang hidup kita ini sementara. Ya, dan itu Tuhan juga bilang itu kita sementara. Kita akan hidup kekal kita nanti di sana. Ini kita di dalam panggung. Ya, panggung. Bagaimana kita menjalanin panggung ini. Sehingga kita bisa bertemu dengan mempelai kita pada akhirnya. Dan hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan ini agak keras karena kenapa? Anak Tuhan, ya orang yang mengenal Kristus, kata Tuhan, dia harus pikul kuk. Dia tidak bisa makan bubur aja. Orang yang mau naik kelas, dia harus mengalami berbagai ujian dan dia bisa bertahan dalam iman percaya dia. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jadikan dia sutradara. Jadi dampak bagi orang lain. Ya, tetap pegang rancangan Tuhan dalam hidup kita sekalipun. Ya, seperti Kevin bilang, kalau Kevin bisa lulus SMA gitu kan. Kalau dulu saya juga setengah mati untuk lulus SMA karena dari SMP saya sudah cari duit sendiri untuk biaya sekolah. Sekalipun itu sekolah negeri. Tetapi Tuhan, ya, jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Semakin lama kalau kita keras kepala, Tuhan semakin lama membawa kita berjalan dalam padang gurun. Ya, kadang gini, Tuhan kan cemburu ya. Tuhan sifatnya cemburu kata firman Tuhan. Kalau kita terlalu lama meninggalkan Tuhan, kita tidak nengok ke atas. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Dia akan colek kita. Colek kita. Tapi kalau colekan dia tidak kita sadar juga, dia akan lempar pen. Pen kecil ya dengan masalah kita. Tetapi kalau kita senantiasa bergaul dengan Tuhan, bahwa walaupun sekalipun masalah boleh datang, hidup bukan teori kemakmuran. Kata firman Tuhan bukan teori kemakmuran ya. Ya, Tuhan tidak berjanji akan selalu cuman hanya hujan. Ada panas, selalu hanya panas, selalu adem. Tetapi Tuhan luaskan itu terjadi. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti buat hidup kita. Ya. Demikian firman Tuhan. Mungkin Pak Joni mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Karena kami melayani berdua bersama dengan suami. Pak Joni boleh tambahkan? Ya mungkin singkat aja ya.
ketika istri ditugaskan untuk sharing seperti ini, ketika kita berdiskusi, saya diingatkan sama Tuhan bahwa kami kan punya pengalaman ketika anak kami diambil Tuhan ya, itu perjuangan. Dan kemudian ketika kami diberikan lagi 2 anak itu, saya baru menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup, dan Tuhan ya kan dalam segala apapun Tuhan sudah merencanakan, dan kita bisa melihat Tuhan baik itu nanti beberapa saat ke depan seperti itu. Apapun yang terjadi, kita baru bisa melihat Tuhan baik pada saat berikutnya. Namun 15 tahun ini rahasia disimpan sama Tuhan, dan kemarin saya diingatkan kembali bahwa terlalu mahal jika hanya Kesia diambil, kamu hanya bilang Tuhan baik. Terlalu mahal. Bukan di situ saja Tuhan mau dalam hidup saya, supaya ketika itu yang saya alami, saya harus bisa mengatakan Tuhan baik, dan saya harus bisa juga bercerita pada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Sehingga apa yang terjadi bisa membangun orang lain, bisa mengangkat orang lain, bisa menolong orang lain, membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika lagi firman Tuhan ini merenung, ya kan, saya diingatkan satu hal lagi. Dalam situasi apapun, baik dalam susah, baik lagi berkati, bukan hanya sampai berkata dan kita berkata Tuhan Yesus baik, tapi lebih dari itu lagi, banyak jiwa-jiwa di luar menunggu kita untuk kita menjadi tangannya Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, perasaan Tuhan, untuk membawa mereka masuk ke hadapan Tuhan, dan mereka berdampak lagi mengajak orang lain. Itu saja yang bisa saya sharingkan, ya itu yang Tuhan bicara buat saya ya, seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, teman-teman, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ya Bapak. Kami percaya firman-Mu pedang bermata 2 Tuhan. Kami dididik dan diajar untuk taat dan dengar-dengaran kepadamu, untuk tetap hidup dalam rencana-Mu Tuhan, tidak menjauh daripadamu apapun yang kami alami ya Bapa. Tuhan, kami tidak tahu kondisi anak-anak-Mu pada sore hari ini, tetapi Tuhan, Engkau sudah berbicara buat kami, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memakai hidup anak-anak-Mu, memakai hidup kami semua, menjadi alat-Mu yang heran ya Bapa, sehingga dunia boleh melihat bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada. Terima kasih Bu Amui dan Pak Joni, luar biasa. Aku percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman sore hari ini. Aku percaya ada api yang menyambar gitu ya, karena tadi Bu Amui sampaikan dengan penuh nyala-nyala sekali gitu ya, sangat on fire. Aku percaya itu boleh mengingatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita hidup ini dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Kita dan kita, tapi ada Tuhan dan ada apa yang mau Dia kerjakan di hidup kita, itu yang jauh lebih penting dari pencapaian-pencapaian kita, dari daily life kita. Ada rancangan besar tadi, grand design yang daripada Tuhan, dan yang tadi sangat kuat juga aku dengar tentang bagaimana kita mau hidup menjadi berkat buat orang lain, memenangkan banyak jiwa buat Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Kita rindu mereka boleh rasakan hal yang sama, dan saya percaya lewat sepakat berdoa ini juga kita semua selalu dibaharui, diberikan tenaga lebih lagi untuk boleh menjadi berkat di tempat kita masing-masing, memenangkan banyak jiwa, banyak orang dimuliakan, memuliakan nama Tuhan, banyak orang hidupnya dipulihkan. Dan betul, saya satu tambahan juga yang sangat kuat ya, bahwa saya sering sekali dengar bahwa ketika seorang anak itu ditolak oleh ibunya, oleh orang tuanya, memang mungkin orang tuanya tidak menginginkan anak itu, tapi Tuhan ingin anak itu ada. Dan itu yang sangat powerful, bahwa justru itu menjadi sesuatu yang sangat manis, bahwa kita mengingat Tuhan yang mau saya ada. Dan itu yang menjadi sangat lebih dari cukup untuk kita jalani hari. Bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, satu firman yang Tuhan sampaikan di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat bangsa Israel mau dibuang ke satu bangsa yang lain gitu. Bukan dalam satu kondisi yang baik-baik saja, bukan kondisi di mana bangsa Israel sedang bahagia, tapi susah. Dan Tuhan tetap firmankan hal ini, bahwa Dia punya rancangan yang damai sejahtera, tenang saja anak-anakku gitu. Jadi
Terima kasih Bu Amoy, terima kasih Pak Joni. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Biar hari ini firman yang dibagikan bukan cuma jadi pengetahuan, tapi sungguh kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap responnya juga di dalam chat. Nah, sebelum kita mengakhiri sepakat berdoa hari ini, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nanti kita akan dipimpin oleh Ibu Sinta dari TXB ya, Ibu Sinta ya dari DTB, yang akan berdoa bagi kita untuk dunia, kemudian juga untuk Indonesia, untuk BCA dan anak perusahaan, dan juga untuk sepakat berdoa ini sendiri. Nanti aku mohon izin untuk membawakan satu pujian lagi sebelum kita masuk ke dalam doa, lalu nanti Ibu Sinta dimohon untuk unmute diri sendiri ya Bu ya, nanti setelah saya persilahkan. Aku mau langsung masuk ke dalam pujian penyembahan dulu ya. Oke, kita nyanyikan satu lagu ini Bapak Ibu. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi dari awal ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, amin. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan iman, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Silakan Ibu Sinta untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih pada saat ini kembali kami kumpulkan dalam acara Sep Doa, di mana kami boleh bersekutu, mendengarkan sharing dan saling menguatkan dengan mendengarkan firman. Dan saat ini ya Bapak, kami bersatu hati mau memanjatkan doa
untuk perdamaian dan keselamatan dunia. Di tengah dunia saat ini, di mana rasa menjadi keluarga umat manusia makin memudar, digantikan dengan sikap dingin, kenyamanan dan ketidakpedulian satu sama lain, saling berebut dan unjuk kekuasaan, yang kemudian mengarah kepada saling serang dan rasisme. Kami mohon, berkatilah dan berikan hikmat bagi para pemimpin dunia, Bapak Paus dan pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh di dunia, agar mereka tidak berhenti menyerukan perdamaian dunia dan mengambil langkah nyata serta konsisten untuk mewujudkannya dan mengembalikan kepada hakikat bahwa pada dasarnya Engkau menciptakan manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Kami juga mau berdoa untuk kemajuan teknologi, supaya kami, manusia, dapat secara bertanggung jawab menggunakan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif, terutama untuk saling membangun dan kelangsungan generasi selanjutnya. Kami juga mau berdoa untuk alam ciptaan, di mana manusia seringkali memandang alam ciptaan bukan sebagai bagian dari hidupnya, yang pada dasarnya harus dirawat, dipelihara, dan dijaga. Alam dilihat hanya sebagai objek yang mendatangkan keuntungan yang harus dikuasai dan dikeruk manfaatnya, sehingga alam ciptaan tidak dalam relasi yang sesuai dengan rancangan-Mu. Ajar kami untuk mengembangkan semangat hidup bersaudara dengan sesama ciptaan yang lain, sehingga dapat menjadi bentuk ungkapan iman kami kepadamu. Ajar kami senantiasa memperhatikan kawanan ciptaan, dan bahwa kami dipanggil untuk melayani, memperhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara lingkungan hidup. Gerakkanlah kami untuk ikut melakukan pertobatan ekologis dengan mengasihi dan mencintai sesama alam ciptaan, antara lain ikut menjaga keseimbangan alam, berpartisipasi aktif dan menggerakkan lingkungan untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak, mengurangi penggunaan kantong plastik, ikut gerakan menanam, memisahkan dan mendaur ulang sampah, berdonasi untuk kelestarian hewan langka dan dilindungi, sehingga alam ini tetap menjadi tempat hidup yang nyaman untuk ditinggali dan dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah kiranya ya Bapa, Presiden kami Bapak Jokowi, beserta seluruh jajaran pemerintahannya sampai ke level terendah, termasuk TNI dan kepolisian. Kiranya Kau tuangkan berkat, hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, serta Kau kuatkan iman mereka untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan tugas pelayanannya demi kepentingan bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, generasi muda yang akan menjadi penerus berkelanjutan berbangsa ini. Biarlah mereka Kau rajai sejak kecil dengan hal-hal yang baik, dan biarlah kami para orang tua atau generasi di atasnya memberi contoh dalam keseharian untuk melakukan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari, dan itu boleh menjadi norma kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para rohaniwan, rohaniwati, hamba Tuhan, para dokter, perawat, ilmuwan, relawan, institusi-institusi yang terkait dengan penemuan dan pengalokasian vaksin, bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus ya Bapa, supaya pelayanan mereka merupakan pelayanan yang Kau berkati. Kami juga mau berdoa untuk vaksin-vaksin yang akan kami terima. Kiranya vaksin-vaksin itu boleh tepat guna serta tepat sasaran, sehingga dapat menekan dan menghilangkan pandemi di Indonesia maupun di dunia, sehingga kehidupan dapat berjalan pulih sebagaimana mestinya. Kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, terutama yang terkena COVID. Kami mohon pulihkanlah ya Bapa. Kami juga memohonkan kerahiman-Mu untuk jiwa saudara-saudara kami yang sudah berpulang. Kiranya Engkau berkenan untuk mereka boleh melihat cahaya wajah-Mu. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah kiranya ya Bapa bagi mereka penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang bertambah karena corona ini. Izinkan kami berdoa juga untuk BCA dan anak perusahaan. Kami mau berdoa untuk segenap jajaran komisaris, direksi, kanwil, kepala unit kerja dan atau pemimpin cabang, sampai kepada seluruh staf, OB, bakti, outsource, agar kami Kau berikan berkat berlimpah-limpah, hikmat dalam bekerja, kesehatan, semangat saling melayani, baik nasabah internal maupun eksternal, sehingga kami dapat menjaga eksistensi BCA, dan BCA tetap dapat berkontribusi positif dalam pilar perekonomian di Indonesia. Demikian juga kami mau berdoa untuk nasabah, debitur, vendor, juga bagi para pensiunan BCA dan seluruh stakeholder terkait.
Biarlah Kau juga berkenan curahkan rahmat-Mu bagi mereka, sehingga kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dengan baik. Kami mau berdoa untuk masing-masing dari kami yang hadir di sini. Bimbinglah kami untuk semakin peduli akan keadaan di sekitar kami, untuk mengambil tanggung jawab sebagai ciptaan utama, yang berani melihat ke dalam diri dan melakukan perbaikan, serta menjalankan perubahan yang diperlukan. Ajar kami untuk menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat, sehingga benih baik tersebut dapat tersebar di lingkungan keluarga, kantor, komunitas, dan masyarakat sekitar kami. Ajar kami juga untuk semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tertindas, dan disabilitas. Sehingga buah-buah roh yang Kau harapkan ada di dalam setiap orang Kristiani boleh terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari, yang berarti kami juga menghadirkan Engkau sendiri dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan akhirnya ya Bapa, kami mau berdoa untuk kelangsungan Zoom Sep Doa, yang hari ini sudah masuk ke episode 23, dan hari ini puji syukur Tuhan, kami boleh mencapai jumlah 105 orang. Semoga Sep Doa dapat terus menjadi wadah yang positif bagi kami, untuk saling menjaga dan menguatkan dalam iman Kristiani kami, dan setiap membernya boleh menjaga tetap tumbuh dan berakarnya grup ini, menjaring lebih banyak member, dan kami dapat semakin bertumbuh bersama dalam iman, harapan, dan kasih untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar ya Bapa, doa kami jauh dari sempurna, namun bukan indahnya doa yang Kau dengar, melainkan luapan dan kerinduan dari hati terdalam untuk menyerahkan kehidupan kami ke depan, hanya di dalam penyelenggaraan dan kasih kemurahan-Mu. Dan sebagaimana Kau janjikan, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau akan hadir. Oleh karenanya ya Bapa, sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang dengan hormat Ibu Amoy atau Bapak Joni boleh memberkati kita dengan 2 berkat sebelum kita akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat sore yang indah ini Tuhan. Kami sudah bersekutu bersama-sama sekalipun lewat Zoom ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu, urapan-Mu, penyertaan-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Kami sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan terus menyertai umat-Mu, menyertai kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu boleh membawa kami menjadi contoh, menjadi Tuhan, dampak bagi banyak orang, sehingga dunia boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Bapak Ibu, teman-teman, mari kita arahkan seluruh perhatian kita, konsentrasi kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat malam hari ini, persoalan doa kita ini, sepakat doa ini, Tuhan akan memberkati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaannya, sehingga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin kita boleh bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya lewat ibadah, tetapi setiap saat kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini, sehingga Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, penyertaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Sinta sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Ibu Amoy sudah melepaskan doa berkat. Pak Joni, thank you. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sepakat berdoa sore ini, aku mau ngajak kita foto bareng dulu, boleh ya? Jadi yang tidak ada kendala secara koneksi maupun device, boleh diaktifasi kameranya untuk dokumentasi kita bersama. Mungkin sebelum foto, bolehkah ada dari teman-teman yang pertama kali join dengan acara di Sepakat Doa ini, boleh kasih emoticon di sini teman-teman. Apa kek, mau kasih jempol, kasih hati, kasih apa, biar kita bisa saling mengenal nih. Oh, ada 6. Bu Evi, ada Bu Meli, welcome Bu Meli, ada Bu Jenny, ada Bu Maria, tadi ada Bu Marta juga saya lihat, dari Kanwil 1,
juga loh. Ada Pak Ada Bu Johan tapi Heru. Nah, ini kalau Pak Widodo bilang bingung, katanya Johan tapi Heru katanya. Pak Johan, apa kabar? Pak Yakub dari Kediri. Pak Yakub ya tadi ngiringin gitar ya Pak Yakub ya? Iya Pak. Waduh. Mohon maaf tadi mungkin apa? Thank you. Iya, langsung sambung. Makasih. Bagus Pak Yakub, thank you ya Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak Yakub. Ada Bu Luar Linda biasa. juga. Thank you teman-teman. Kita ada kabar baik memang. Jadi kemurahan Tuhan juga. Akhirnya mulai minggu ini kita memakai ID Zoom khusus untuk sepakat doa yang kapasitasnya bisa sampai 500 ya. Jadi ini kemurahan Tuhan yang menggerakkan beberapa teman-teman kita, Bapak Ibu yang ada juga di tempat ini, sehingga kita bisa punya ID dengan kapasitas 500 tadi 109, 110 kayaknya ya Ati ya. 110 Pak, kita 110 sempat ya. 110 di jam 6:10 gitulah ya kurang lebih. Bukan angka yang menjadi target kita, tapi adalah sebuah kebersamaan bahwa hubungan kita bukan cuma hubungan sekedar hubungan pekerjaan, tetapi disinilah kita bisa sama-sama berkumpul. Ada Bu Vera, ada Bu Ina, ya. Jadi Bu Vera direksi ikut, ya kan? Ya, ada Bu Vera yang setia juga, ya Pak Hartoyo, Pak Lukman yang setia juga. Kita masih persiapan, Pak Lukman sudah join gitu ya. Luar biasa teman-teman. Tapi di sini kita semua sama-sama anak Tuhan, kita semua sama-sama saling meneguhkan, ya. Ati ada pengumuman? Ada pengumuman lain? Enggak Pak. Ya, satu lagi mungkin teman-teman, nanti kita juga ke depan kita sedang mencoba mengajak teman-teman yang lain. Kalau tadi ada Dwi, ada Kevin, ada Bu Amoy, ada Sinta yang mengambil bagian untuk melayani kita sama-sama. Kita nanti akan infokan juga di WAG kita, jika ada teman-teman yang memang nanti juga mau ambil bagian, mau nyanyi kah, mau memimpin pujian, pujian nyanyi sama ya, berdoa kah gitu ya, mau kesaksian kah gitu ya, membawa firman, boleh nanti hubungin ke kru sepakat doa. Nanti kita akan coba tindak lanjuti supaya kita bisa atur jadwal sama-sama, ya. Pak Johan tapi Heru baru join lagi. Baik teman-teman, yuk kita foto bersama, ambil posisi, boleh tolong tidak chat dulu, hentikan chatnya dulu supaya nanti ketutupan nih. Sebentar saya